wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah ini makin berkurang. Apa pada belum ini mengerjakan kemarin? Ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu yang lain, mungkin kita murojaah dulu apa yang udah dipelajarin sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillahi wa ta'ala wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'u bifa'a wa hasanatu masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa wa'adul huda wa dalatul khairi indaka wa billahi murtabihi wa tawfiqa ya fatayani ya fatayani ta'ala wa fata'an qaribah birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Sebelumnya kita sudah membahas ilmu mawaris ini sampai bab aul. Ya, sampai bab aul. Oke. Bab aul kemarin kita sudah pelajari, yaitu dari takrifnya dan juga dari apa saja yang bisa diaulkan gitu ya, apa saja yang bisa menjadikan aul gitu ya. Oke. Sebelumnya juga kita sudah membahas al-hajbu, terus ada al-asabah, terus juga ashabul furud dan juga lain-lainnya. Oke. Mungkin kita langsung ke pembahasan yang kemarin yang kita udah kasih contoh soalnya. Oke. Udah pada latihan di situ. Udah kan? Oke. Tes. Oke. Oke. Habis. Tes. Udah bisa. Oke, untuk yang soal pertama kemarin apa? 3 akhwat syaqiqah. Habis itu ibnun, bintun, terus umun, terus udah? Oke, tes. Oke, untuk yang pertama kita ada 3 akhwat syaqiqah. Terus yang kedua itu ada bintun. Terus yang ketiga ada umun. Oke, mungkin saya tunjuk dari antum. Silakan nanti sebutkan dia dapat berapa saja. Oke. Untuk yang soal pertama Ustaz yang pakai kacamata. Coba yang soal pertama, antum akhwat syaqiqah dapat berapa? Asobah. Kenapa dapat asobah? Karena ada asobahnya apa? Mal. Oke, untuk bintun dapat 1/2. Terus umun 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena ada bintun. Oke, tamam. Aslul masalahnya berapa? 6. Oke. Terus 6
6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 6 1, sisanya 2. Nah ini 2 bisa dibagi 3 akhwat syakikah enggak? Terus gimana caranya? Tashihul mas'alah. Jadi gimana? Dikali 3. Berarti sini kali 3, terus kali 3 kali 3 kali 3. 6 kali 3 berapa? 18. 2 dikali 3 6. 3 dikali 3 9. 1 dikali 3. Oke. Berarti setiap ukhtun syakikah dapatnya kan ada 6, terus ada 3 ukhtun syakikah. Berarti setiap ukhtun syakikah dapatnya 2. Oke. Nah, tamam ya. Oke, langsung ke soal yang kedua. Berarti ada yang salah nggak di sini? Ada yang salah? Nggak ada. Berarti benar semuanya ya. Ya, langsung ke soal yang kedua. Soal yang kedua apa? Ada zaujah, terus ada umun, terus akhun, terus ukhtun, udah ya. Ada zaujah, terus umun, akhun li'ab sama ukhtun li'ab. Oke, ya Ustazah. Untuk yang soal yang kedua, zaujah ini dapat berapa? 1/4. Kenapa dapat 1/4? Karena nggak ada far'un waris. Umun dapat berapa? Kenapa dapat 1/6? Oh ya, tanadud minal ikhwah. Akhun li'ab dapat berapa? Asobah apa namanya? Asobah berbeda. Tamam. Oke. Jadi hasil masalahnya berapa? 12. Oke. 12 dibagi 4 sama hasilnya 3. Terus 12 dibagi 6 2, sisanya tuh. Terus caranya gimana ya? Lidzakari mislu hadzal unsayain. Gimana caranya? Oke, yang akhun li'ab dikalikan 2, ukhtun li'ab kalikan 1. Terus hasilnya 2, sini hasilnya 1, sisanya jumlahnya 3. Terus oke. Di sini 7 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa. Makanya perlu tashihul masalah. Caranya gimana? Dikalikan 3 semuanya. 12 kali 3 hasilnya 30. 3 dikali 3 hasilnya 2 dikali 3 6. 7 dikali 3 sama hasilnya 2 1. Terus cara mengetahui akhun li'ab dapatnya berapa? Itu gimana caranya? Gimana? 21 dibagi 3, kemudian dikalikan 2. Oke, 21 dibagi 3 hasilnya 7. 7 dikali 2 14. 21 dibagi 3 7 kali 1 7. Sama. Ada yang seperti ini? Ada yang salah? Enggak ada. Ya, yang salah
benarkan. Oke, soal yang ketiga. Apa orangnya kemarin? Ada Zawad, terus Umun, terus Ukhtun Syaqiqah, terus Ukhtun Li'ab, terus ini Li'um. Udah ini Zawad, Umun, Ukhtun Syaqiqah, Ukhtun Li'ab, sama ini Li'um. Iya. Oke. Ya, Zawad, ada Zawad, terus ada Umun. Zawad atau Zawjah? Zawad ya. Zawad, Umun, Ukhtun Syaqiqah, Ukhtun Li'ab, sama ini Li'um. Oke, ini lumayan banyak. Coba 6 saja ya. Hasilnya dari antum. Zawad dapat berapa? 1/2. Kenapa dapat 1/2? Oke. Umun dapat berapa? 1/6. Terus Ukhtun Syaqiqah 1/2. Terus Ukhtun Li'ab kenapa dapat 1/6? Takmilatan li sulusen. Oke. Terus ini Li'um 1/3. Kenapa dapat 1/3? Karena saudaranya lebih dari itu. Ada akhon Li'um lebih dari 1. Oke, hasil masalahnya berapa? 6. Oke, 6 dibagi 2 3. Terus 6 dibagi 6 1. 6 dibagi 2 lagi 3. 6 dibagi 6 6 bagi 3 2. Terus gimana? Dijumlahin 3 ditambah 1 4. 4 tambah 3 7. 7 tambah 1 8. 8 tambah 2 10. Ini permasalahan apa? Apakah ada 6 ke 10? Ya, berarti ini mau. Oke, tamam. Gimana? Untuk yang soal yang ketiga ada yang salah? Di sini ada yang perlu dipertanyakan dari soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Ya, soal yang pertama itu ada 3 akhwat syaqiqah, terus ada bintun, terus ada umun. Ini permasalahan yaitu asobah ma'al wir. Bintun ketemu akhwat. Oke. Terus yang kedua ada zaujah, umun, akhun li'ab, sama ukhtun li'ab. Ini asobah bil wir. Terus di sini ternyata dijumlahin lebih, itu ada aun. Ya. Ada yang jawabannya nggak aul? Banyak. Oke, tahu. Ada yang perlu dipertanyakan di sini sebelum kita melanjutkan bab yang baru? Ya, kalau misalkan ada yang salah, silahkan dibenarkan. Ya. Kalau itu kali 3 dari mana? Kali 3 dari mana? Yang nomor 2. Naik 1 naik 2 itu kali 3 dari mana? Nomor 1 sama nomor 2. Caranya bagaimana? Kita lihat ada 3 akhwat. Akhwat
Asyiko. Terus di sini dijumlahin untuk yang pertama, step yang pertama ada asal masalahnya dia itu 6. Akhwat sakiko ternyata di sini asal apa? Ma'al ghair. Ternyata sisanya itu 2. Nah, 2 apa? Sahmunnya 3 akhwat sakiko ya itu 2. Ternyata 2 itu tidak bisa dibagi 3 orang. Makanya kita perlu tashihul masalah. Ya, gimana caranya? 2 sama 3. Gimana caranya dia tuh bisa dibagi 3 sama rata. Dengan cara gimana? Dikalikan 2 dikali 3. Karena ini 2-nya dikali 3, otomatis semuanya harus dikalikan. Dikalikan 3 semuanya. 6 dikali 3 hasilnya 18. 2 dikali 3 hasilnya 6 gitu. 3 dikali 3 hasilnya 9. Gimana? Masih bingung? Misalkan akhwatnya ada 5. Oke. Misalkan akhwatnya ada 5 di sini. Misalkan akhwatnya ada 5, terus kan hasilnya 2 tidak bisa dibagi 5, maka perlu tashihul masalah gitu. Harus berarti dikali berapa? Dikali 5. Berarti kalau misalnya sini dikali 5, semuanya dikali 5. 6 kali 5 30. Ya udah, sini 30, sini 10, terus sini 15, sini 5 gitu. Masih bingung lagi? Enggak. Misalkan akhwatnya dia cuman ukhtani itu. Di sini kan ada 2 ukhtani. Ya. Sahmunya 2 dibagi 2 bisa kan? Berarti per ukhtun sakikon dia dapatnya 1. Berarti nggak perlu tashihul masalah. Tamam? Tamam ya. Gitu. Terus yang sini, kenapa kok yang sini dikali 3 juga? Kan ada zaujah, umun, akhun, li'ab sama ukhtun li'ab. Nah, di sini ada 2 orang yang satu pasang nih, akhun li'ab ketemu ukhtun li'ab. Maka pembagiannya asobah bil ghair. Karena asobah bil ghair, pembagiannya lidzakari mislu hadir unsayain. Ya. Laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan gitu. Makanya di atasnya kita kalikan 2, terus yang bawah utun dikalikan 1. Kalau misalkan sini ada 2 akhwani li'ab. Ada 2 akhwani li'ab. Ya udah, sini juga dikalikan 2. Sini kalikan 1. Tetap kalikan 2 kalikan 1. 2 kali 2 sama dengan 4. 1 kali 1 hasilnya 1. 4 tambah 1 hasilnya 5. Nah, ini otomatis berubah. 7 kan nggak bisa dibagi 5. Terus cara mentashihkannya gimana? Dikalikan. Kalau misalkan sini dikalikan dengan 5, otomatis semuanya dikalikan 5. Seperti itu. Tamam? Ada pertanyaan lagi? Contoh lagi, kalau misalkan sini ada 3 akhwat sakiko, terus ada 3 banat. Mana yang didahulukan? Kita lihat sama-sama bisa dibagi apa enggak. Pertama, 2 dibagi 3 enggak bisa. Kalau 3 dibagi 3 enggak bisa. Otomatis kita perlu tasih yang di atas. Udah, kalau misalkan tasnya atas, bawahnya pasti ngikut. Gitu aja. Berarti 2 dikalikan 3.
3. Otomatis semuanya dikalikan 3. Itu. Ada pertanyaan lagi? Gak ada. Oke. Kita pembahasan ar-rad. Ar-rad ini kebalikannya aul. Rad itu kebalikannya aul. Kalau misalnya kemarin aul itu al-irtifa, terus al-mail. Kalau secara lugatan di sini ar-rad itu secara lugatan dia bisa dikatakan ar-ruju, terus as-sarfu, terus al-i'adah, terus al-man'u. Oke, lugatan dia tuh ar-ruju, terus as-sarfu, al-i'adah, terus al-man'u. Kalau istilahan itu kebalikannya aul. Yaitu ziyadatu fi ansibai warosa wa nuqsani fi siham. Atau bisa dikatakan ziyadatu fi aslil masalah wa nuqsani fi majmati siham. Nah, untuk aul kemarin itu aslul masalahnya itu cuman 3, ada di 6, 12 dan juga 24. Kalau misalkan rod itu cuman ada 3 syarat, ya. Sedangkan di rod itu harus ada 3 syarat. 3 syarat ini yang menentukan bahwasanya dia itu rod. Surutur rod, ya. Surutur rod, pokoknya rod ini terjadi karena 3 syarat terpenuhi ini. Pertama, ayakuna, bukan. Yang pertama itu wujudu sahibu fardin faqat. Apa sahibu fardin kemarin apa? Ashabul furud apa? Man lahu sahmun muqad. Dan kalau sahabat taksib man laisa lahu sahmun muqaddar. Syarat yang pertama adalah wujudus sahibu fardin faqat. Syarat yang pertama harus ada ashabul furud, ya, itu.
Jadi ada ketetapannya kemarin setengah atau seperempat atau seperlapan. Nah, itu sahihul fardhi. Terus yang kedua, syarat yang kedua, adamu wujudi asib. Ya, yang syarat yang kedua adalah tidak ada yang asobah. Kalau misalkan ada yang asobah, udah itu berarti bukan rod, udah. Ya, kalau misalkan ada luaris nih, dia ternyata ada asobah, ada iben, kalau nggak ada akun sakit, udah berarti itu bukan rod, udah. Terus syarat yang ketiga, Allah tastabrika ya. Allah tastabrika al-furud Allah atas takriko al-furud at-tirkah. Ya, syarat yang pertama wujudu sahihul fardhin. Syarat yang kedua adamu asobah. Syarat yang ketiga Allah atas takriko al-furud at-tirkah. Apa syarat yang ketiga? Ternyata dibagi, ini kan ada satu huruf semua. Ternyata dibagi tirkahnya itu udah pas. Contoh ada zaud, terus ada oktun sakiko. Zaud berapa? 1/2. Nah, oktun sakiko 1/2. 2 1 1. Nah, Allah tastamriko al-furud tirkahnya ternyata sudah habis, maka di sini tidak terjadi rod. Karena ini dijumlahkan hasilnya 2 kan, tidak ada rod. Nah, ini namanya Allah tastamriko al-furud at-tirkah. Langsung sudah. Untuk takrif sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Artinya apa Ustaz? Allah tastagrika itu dia agar tidak kehabisan tirkahnya. Tirkahnya kan tidak habis 2. Misalkan contoh tirkahnya itu 4 juta. Ya, untuk zaud berapa berartinya di sini? 1/2 kan? 1/2 dari 4 juta berapa? 2 juta. Untuk zaud 2 juta. Terus untuk sajikan juga 2 juta. Nggak ada yang sisa. Ini kan tastabriko minat tirkah. Nggak dibagi, ternyata tirkahnya pas, nggak ada yang sisa. Nah, dimasukkan rod itu kalau misalkan ada harta 1 juta itu sisanya ini dikembalikan kemana? Itu namanya rod, begitu. Udah ya, ngerti? Jadi artinya urut ini tidak menghabiskan tirkah. Iya, urut ini tidak menghabiskan tirkahnya gitu. Oke, tamam. Dari sisi tarif, mafhum semuanya? Mafhum. Kalau sudah di sini rod itu dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Rod ini agak susah ya. Rod ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama itu ada wujudi ahaduz zawjaini. Ya, adamu wujudi ahaduz zawjaini. Yang kedua wujudu ahadu
zawjaini. Oke. Pembagian yang pertama itu ada wujudul zawjaini, ya. Dari pembagian yang pertama maka menghasilkan permisalan yang pertama, yaitu wujudu sinfun wahid. Empat. Terus yang kedua, wujud aksar min sinfin. Oke. Ada wujud ahad zawjaini, dia ada wujud sinfin wahid, terus wujud aksar min sinfin. Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke contoh. Ya, langsung ke contohnya. Ini udah ditulis yang samping? Belum? Udah belum? Yang ta'rif? Atau perlu difoto? Ya, di sini saya tulis lagi. Di sini juga wujudu ahadu zawjaini ma sinfun wahid. Terus yang kedua ahadu zawjaini ma aksar min sinfin. Ya, kalau mau difoto, foto dulu nggak apa-apa. Habis ini kita langsung ke contohnya. Sudah? Ya, ditulis dulu nggak apa-apa. Kalau misalkan antum sudah paham pembagiannya ini, insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah. Ini agak lebih ekstra diperhatikan lagi, ya. Oke, sudah. Sisi tarif sudah. Sini saya hapus ya. Oke, langsung ke contoh saja. Yang pertama wujudu sinfun wahid faqat. Di sini ada satu sinfun. Misalkan di sini ada satu bintun wahid. Bintun wahid. Berapa dapatnya bintun? 1/2. Aslinya seperti ini, 1/2. Tapi di sini kan asal masalahnya 2, terus dia dapatnya 1. Kalau nggak dia dapatnya cuma setengah doang. Nah, sisanya satunya ini, setengahnya lagi itu dikembalikan kemana? Nggak ada kan? Karena cuma ahlu warisnya bintun, maka seluruhnya dikasihkan ke bintun. Makanya harta ini kan aslinya 1/2 ini, harta yang setengahnya ini dikembalikan ke bintun lagi.
Misalkan al-warisnya cuma bintun saja, gitu kan, bintun saja nih, di mana keluarganya cuma ada anak perempuan saja, yang lain sudah tidak ada, gitu misalkan. Dia wariskannya seluruhannya ke bintun. Kan nggak mungkin bintun cuma dapat setengahnya di mana? Di apa? Setengahnya dia ditaruh kemana? Maka ini permasalahan ar-ruju atau ar-rujuk. Rujuknya ke bintun lagi. Mahfum? Contoh yang pertama. Paham nggak? Contoh lagi, kalau misalkan di sini ada 5 bintun, 5 banat, ya. Jadi kalau misalkan ada 5 banat, maka hasilnya dibagi sama rata. Ya udah, di sini takdirnya dia 5 sihamnya, udah. Gak usah perlu pikir panjang, udah 5 aja. Dibagi sama rata. Gitu. Contoh lagi, kalau misalkan di sini ada 7 banat gitu, maka di sini dibagi sama rata. Ya. Misalkan harta 14 juta, ya 14 juta dibagi 7 anak perempuan sama rata. Ini namanya sinful wahid. Ada pertanyaan? Aman ya. Berarti yang surah yang pertama ini paham? Udah ya. Terus kalau misalkan udah paham, kita ke surah yang kedua, aksar min sinfin. Misalkan contoh yang kedua itu ada bintun, terus ada bintul ibn, ada bintun sama bintul ibn. Bintun di sini dapatnya berapa? Bintun. Oh maaf, ini nomor 2 ya. Contoh nomor 2, bukan 2 bintun ya. Bintun di sini dapat berapa? 1/2. Bintul ibn 1/6. Maka asal masalahnya 6 dibagi 2 3, 6 bagi 6 sisanya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ini ar-rod. Maka nanti pembagiannya gimana? Kalau misalkan ada harta yaitu 12 juta, 12 juta ya, 12 juta begini aja, 12 juta, 12.000 ya. Pembagiannya gimana untuk bintun? 3/4 kali 12.000. Hasilnya berapa? 9.000. Sama bintul ibn juga 1/4 dikali 12.000. Hasilnya ini aksar min sinfin. Udah ya, ada pertanyaan? Nomor 1 aman, nomor 2 aman. Ini mudah kalau misalkan ada mu juga, ada zaujain ya, itu mudah ya. Sudah. Makanya nanti kalau pembagian harta, dia langsung pakai 4-nya ini jadikan asal masalah atau majmu' sihamnya ini dijadikan pembagian hartanya, seperti itu.
Oke. Aman ya? Aman. Saya ini dulu. Kalau sini bintang tadi berapa? Dia jadinya 3/4. Misalkan ada harta 12.000 kali 12.000 sama dengan 9 bintu liban kali 12 sama dengan 3. Oke, kalau sudah kita ke contoh yang ketiga. Surah yang ketiga. Aksar min sinfin ma'a ahadu zaujaini ma'a sinfun wahid. Kalau misalkan di sini ada zaud atau zaujah, zaud saja, zaud. Ada bintun. Zaudnya ada berapa? 1/4. Bintun 1/2. Asal masalahnya 4. 4 dibagi 4 1. 4 bagi 2 2. Sisanya 1. Atau 1 tambah 3, 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, sisanya ini 1 nih, sisanya 1. Ini rodnya kemana? Rodnya, kalau rod dalam permasalahan wujudu ahadu zaujini, itu ahadu zaujini tidak mendapatkan rod. Satunya ini kita langsung tambahkan ke bintun. 2 ditambah 1, hasilnya 3. Ya. Ini ahadu zaujini ma'a sinfun wahid. Ahadu zaujini dalam permasalahan rod itu tidak mendapatkan harta sisa. Ya. Apapun keadaannya. Ya. Tamam. Untuk surah yang ketiga kayak gini. Nah, untuk surah yang keempat agak sih. Ya. Nah. Jadi ntar pembagiannya gimana? Kalau misalkan ada 8.000, kalau misalkan ada 8.000 nih. Nah, zaud dapat berapa? 1/4-nya berapa? Ini 1/4 kali 8.000. Hasilnya 2.000. Nah, untuk bintun gimana? Untuk bintun dia 3/4 kali 8.000. Hasilnya 6.000. Langsung 3/4 dia hasilnya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Berarti surah yang ketiga tamam ya. Untuk ahadu zaujini ma'a sinfun wahid. Ya, 3/4 dari sini. Masalah. Yang kedua kenapa pakai 4 ini? Karena seperti ini contoh. Ya, contoh misalkan di sini tadi ada berapa? 12 juta. Ya kan? 12
12.000. 12.000 kalau misalnya pakai per 6 nih, 3 per 6 kali 12 hasilnya berapa? 6.000, ya kan? 6.000. Kalau misalkan pakai ini hasilnya 6.000. Terus 12 dibagi 1 per 6 hasilnya 2.000, sisa 4.000. Nah, 4.000 nya ini dikemanakan? Harusnya dibagi ke dua orang ini. Lebih rumit kan, pembagiannya lebih beda. Makanya untuk menghabiskan harta dia pakai rot ini atau jumlah dari ini, gitu. Atau sama seperti ini, misalkan zaujah nih. Untuk zaujah, untuk permasalahan rot, pembagiannya zaujah itu 1/4, kalau enggak 1/2 zauj atau zaujah. Maka bagiannya zaujah itu ambil saja, sisanya langsung ke kasih bintun. Paham lah? Lebih pusing ya? Ya, kita contoh ulangi ya. Kalau misalkan kita zaujah, adanya zaujah. Sini saya hapus juga ya, biar lebih luas ya. Ya, untuk yang ketiga, surah yang ketiga, ada zaujah. Misalkan di sini ada zaujah. Terus dia ada bintun. Udah ya, zaujah sama bintun. Harta di sana ada 8.000. Zaujah di sini pembagiannya berapa zaujah? Dapatnya 1/8, bintun 1/2. Asal masalahnya 8 bagi 8 1, 8 bagi 2 4. Sisanya berapa? Ini 1 tambah 4 sama dengan 5. Rotnya 3 ini ya, 3 ini kita balikan kemana? Ke bintun semua. Jadi bintun dapatnya tuh 7 ditambah 3 ya, tambah 3 hasilnya tuh 7. Paham ya? Terus pembagian ke harta, misalkan ada hartanya 8.000. Untuk zaujah dapatnya berapa? 1/8. Misalkan 1/8 kali 8.000 hasilnya 1.000. Paham ya? Nah, untuk yang bintun aslinya dia dapatnya 4 nih. Aslinya 4/8, ya kan? 4/8 misalkan aslinya 4/8 kali 8.000. Sisanya hasilnya berapa? 4.000. Sisanya berapa? 3.000. 3.000 kemana? Langsung ke bintun otomatis. Ya enggak, kalau enggak kita ditambah aja langsung nih. 3 ditambah 7 dari awal, hasilnya 7/8. Maka di sini hasilnya 7.000. Jadi mutlak itu kalau zaujah sama bintun itu zaujah nggak dapat. Nggak dapat. Ya, tidak dapat. Nanti kita jelaskan perbedaan ulama kenapa pembagiannya ikhtilaf dalam rot ini. Rot ini ada ikhtilafnya. Ada 3 pendapat. Nanti kita jelaskan di akhir. Oke ya. Sebelumnya kalau misalnya kita yang bahas itu rot, ya udah rot aja, sisanya dikemanain kita nggak tahu kan. Tamam. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh yang keempat, surah yang keempat. Udah ya. Terus surah yang keempat,
Kalau misal ahadu zawjaini ma'a aksar min sinfin, misalkan ada zawj atau zawjah, zawj aja, zawj, terus ada bintun, terus ada bintul ibn. Zawj dapatnya berapa? 1/4. Bintun 1/2. Bintul ibn 1/6. Hasilnya masalahnya 12 ya, 12 nih, 12. Terus 12 dibagi 4 hasilnya 12 bagi 2, 12 bagi 6. Ini rot 3 ditambah 6 9, 9 tambah 2 11. Rotnya 1. Nah 1 ini kita kembalikan antara 2, bintun sama bintul ibn. Zawj itu sudah kita hilangkan, maka kita tarik garis lurus ke sini. Zawj, terus ada bintun, terus ada bintul ibn. Gimana caranya? Caranya adalah aslul masalah kita ambil dari urutnya zawj atau zaujah. Kita kasih 1/4 ya. Maka asul masalahnya itu 4. Ambil punya zawj berarti berapa? 1. Sisanya 3. 3 ini untuk bintun sama bintul ibn. Ternyata bintun sama bintul ibn itu beda toba, beda tahta. Bintun aslinya dia dapat 1/2, bintul ibn dapatnya 1/6. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita nyari angka yang bisa dibagi 2 dan juga 6, yaitu dapatnya 6. Dapatnya 6. Kita tulis sini 6. Ya. 6 dibagi 2 hasilnya 6 dibagi 6 hasilnya 1. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, memerlukan tasihul bagi 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 hasilnya 4 kali 1, 4 kali 3 12. 12 bagi 4 3. 3 kali 3 bintun dapatnya 9, bintul ibn dapatnya 3. Pusing ya? Ulangi. Nah ini yang paling terakhir ini yang pusing. Kita pakai contoh lain, pakai zaujah. Ya, pakai zaujah. Kita ulangi dulu. Misalkan 4, ini surah keempat ada zaujah, terus ada bintun, ada bintul zaujah. Di sini dapatnya 1/, bintul ibn dapatnya 1/2, bintul ibn 1/6. Asal masalahnya berapa? 24. 24 bagi 8 3. 24 bagi 2
12. 24 bagi 6 4. Oke, 3 ditambah 12 hasilnya 15. 15 ditambah 4 hasilnya 19. Sini 19, rotnya sisanya berapa kali? 5 ini ya 5, rotnya 5 ini kita bagikan ke Ibn sama bintul Ibn tanpa zaujah. Paham ya? Paham. Sebenarnya ini sudah selesai ya, sebenarnya sudah selesai, tapi ada cara, kalau misalnya cara ngerjakin di muqarrar itu beda. Maka kita tarik, jadikan furudnya zaujah itu menjadikan aslul mas'alah. Kita tulis lagi ada zaujah, terus ada bintul ibn. Furudnya zaujah berapa? 1/8. Nah, 1/8 ini kita tarik lurus, terus jadikan asul masalah. Asul masalahnya berapa? 8. Nah, 8 bagi 8 hasilnya sisa 7. Ya, 7. Ya, sebelumnya bintun sama bintul ibn itu tabaruannya beda. Bukan bisa ini dibagi 2 orang gitu kan. Kenapa kok nggak dibagi 2 orang langsung sama rata? Enggak. Karena bintun sama bintul ibn beda tabakoh, beda darajah, dan beda korobah. Hasilnya bintun dia dapatnya 1/2. Sini aja deh, 1/2. Bintul ibn hasilnya 1/6. Kita nyari angka yang bisa dibagi 2 sama dibagikan 6. Ini bisa bikin hasilnya A. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya 6 dibagi 6 hasilnya kita tambah hasilnya 4. 7 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, perlu tasihul, bagi kali 4 sama kali 4. Oke. Hasilnya 4 kali 8 berapa? 32. 4 kali 1 hasilnya 4 kali 7 hasilnya 28. 28 bagi 4 hasilnya 7 kali 3 hasilnya 21. 28 dibagi 4 hasilnya 7 kali 1 hasilnya 7. Tamam. Tahu ya? Ya. Harus. Caranya itu asal masalah dari ahaduz zawjaini, antara zawj atau zaujah. Kalau misalkan terjadi rot, kita udah ketahui nih di sini zaujah sama bintun sama bintul ibn, ya kan? Ternyata rot, yaudah. Sama seperti ini, zaujah nih, fokuskan aja kalau misalkan ada ahaduz zawjaini, itu ahaduz zawjaini dijadikan asal masalah. Misalkan zaujah nih, udah asal masalahnya apa? Berarti kalau kasus yang nomor 4 ini, kalau yang 5 itu kan boleh. Mana yang ini? Ya, 5 ini kan hasilnya dia itu dibagikan ke bintun sama bintul ibn. Contoh kita kasihkan harta. Misalkan hartanya kita bagi nih, sama bagi pembagian ini sama pembagian ini, apakah sama? Ya kan? Hartanya si mayat itu meninggalkan berapa ya? 64.000. Tamam ya. Untuk zaujah di sini berarti 3/2
4 dikali 3/24. Ya 24. Hasilnya berapa? Kalkulator aja deh. Hasilnya berapa? 8.000. Enggak? 8 ya? 8.000 kan? Di sini zaujahnya hasilnya 8.000. Kalau misalkan di sini zaujah yang di sini berarti berapa? 3/2. 3/3. 4/3 2. 64.000 kali 4/3 2. Hasilnya berapa? 8.000. Sama ya? Sama ya? Untuk bintun sini sama bintun yang di sini. Untuk bintun yang di sini, karena zaujah yang udah diambil, maka 12-nya ini ditambahkan sama ini. 12 tambah 4 sama dengan berapa? 16. Berarti 12/16. Mafhum nggak? Nggak mafhum ya? Ya gini. Kalau misalkan di sini kita membutuhkan sama nih. Untuk zaujah berarti sama ya? Paham ya? Ya. Untuk bintun nih. Untuk bintun karena di sini sudah diambil zaujahnya. Ya. Hartanya zaujah dia diambil duluan. Ya kan? Jadi berapa? 8.000. Hartanya dikurangi dulu 64 kurangi 8, hasilnya 56 gitu. 56 bintun sama bintun ibn. 56 ini hartanya bintun sama bintun ibn, kita bagi sama rata. Caranya gimana? 12 ditambah 4 hasilnya 16. Makanya 12/16 dikalikan 56. Hasilnya berapa? Dua. Ya, kita samain kalau di sini. Kalau di sini kita penyebutnya sama. Jadi 64.000 dikali 21/32. Hasilnya berapa? Ini 40 sama. Bingung ya? Cara sini sama aja ya. Kalau ini lebih simpel. Karena penyebutnya sama, kita pakai samain penyebut. Kalau misalnya di sini kan ini rod. Betul. Karena nggak bisa 12/24 terus dibagi, pasti ada harta sisa. Harta sisanya ntar dibagi bintun sama bintun ibn. Gitu. Bingung ya? Kalau bingung kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Ulangi lagi ya. Mau foto dulu, oke, nggak apa-apa.
Sebenarnya ini langkah untuk mengetahui bahwasanya dia itu rod atau bukan. Oh ternyata rod gitu. Kalau misalnya udah tahu rod, kita pakai yang ini. Kalau misalkan kita ngerjain di muqarrar ya, nanti antum menulisnya pakai yang ini. Asal masalah dari ahaduz zaujin. Udah, kalau misalkan tahu rod gitu. Soalnya kalau bahasa di kitab turos, bahasa di kitab muqarrar itu bahasanya zaujah langsung dapat 1/8 gitu. Sedangkan kita nggak tahu dia itu permasalahan rod atau bukan. Kita ulangi ya. Misalkan ahaduz zaujaini zaujah ya, zaujah. Terus ada bintun. Terus ada bintul i. Zaujah ada berapaan di sini? 1/. Bintun, bintul ibn. Nah, kalau dari sini kita belum tahu kan ini rod atau bukan, ya kan? Belum tahu. Kita langsung ke asal masalah. Asal masalahnya berapa? 24. 24 dibagi 8 hasilnya 3. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 24 dibagi 6 hasilnya 4. Kita jumlahin 3 ditambah 12 hasilnya 15. 15 ditambah 4 hasilnya 19. Majmu'atus sihamnya itu 19. Sisanya 5. Karena permasalahan yang ketiga, ahaduz zaujain itu tidak mendapatkan harta rod atau harta sisa, maka 5 ini dibagikan kepada 2 orang ini antara bintul dan juga bintul ibn. Tamam. Sebenarnya ini sudah selesai, ini rod sudah selesai. Tapi ada cara yang simpel. Zaujah, terus ada bintul, ada bintul ibn. Caranya gimana? Ambil asal masalah dari furu'u ahaduz zaujaini. Di sini ada zaujah. Zaujahnya dapat berapa? 1/8. Udah, kita fokus ke zaujah saja. Karena 1/8 kita ambil asal masalahnya. 8 hasilnya berapa? 8 bagi 8 sisanya 7 ini harta sisa, harta rod, terus harta sisa dari ahaduz zaujain gitu. Sudah ya. Karena bintun sama bintul ibn itu beda tobaqah dan juga beda darajah. Kenapa sih kok nggak dibagi 2? Nggak bisa, karena beda darajah sama beda tobaqahnya. Bintun yang aslinya dia dapat 1/. Bintul ibn aslinya dapat 1/. Maka pembagiannya itu cari angka yang sama-sama bisa dibagi 2 dan juga dibagi 6. Hasilnya 6. Ya, sini hasilnya 6. 2 dibagi 6 hasilnya 3.
6 dibagi 6 hasilnya 1. Maka 3 ditambah 1 hasilnya 7 dibagi 4 bisa. Maka perlu tasheh masalah, dikali 4 kali 4 kali 4 kali 8 hasilnya 4 dikali 1 hasilnya ya 4. Nah dikali 7 hasilnya 28. Untuk mengetahui bintun dapat berapa, 28 bagi 4 hasilnya 7. 7 dikali 3 hasilnya ya, bintun 21. Untuk bintun iben 28 dibagi 4 hasilnya tuh 7 dikali 1 hasilnya tuh sudah. Masih pusing? Kalau pakai uangnya tadi itu hartanya dia meninggalkan 64.000. Oke. Kalau antum boleh mau pakai hitungan sini atau hitungan sini sama aja. Kalau pakai hitungan sini kita ambil full pembagiannya zaujah dapat berapa, habis itu dikurangi hartanya. Setelah dikurangi hartanya, harta sisa itu dibagi 2 orang ini. Berarti tidak pakai penyebutnya 24 lagi, pakainya 12 ditambah 4 gitu ya. Contoh di sini zaujah. Ini sih kalau misalnya zaujah itu berapa? 4 per 32. Untuk zaujah 4 per 32. Hasilnya berapa? 8.000. Mau disamakan yang sini? Samakan. Kalau misalnya di sini 3 per 24. 64 dikali 3 per 24. Hasilnya berapa? 8.000. Sama aja. Bedanya ini pakai penyebut yang bilangannya sama. Tapi kalau misalnya ini untuk khusus zaujah dia pakai penyebutnya saja. Harta sisanya 12 sama 4 itu ditambah, penyebutnya jadi 16. Kalau misalkan sini, bintun sini deh, bintun sini, otomatis harta zaujah udah diambil duluan kan, 64. Berarti 64 dikurangi 8.000 hasilnya berapa? 56 ya? 56.000 untuk mereka berdua. Dah gitu. Cara baginya gimana? Otomatis nggak pakai ini. Pakainya apa? Karena dia punya ini, kita tambahkan 12 sama 4. 12 tambah 4 berapa? Untuk bintun berarti 12 per 16 kali 56.000. Kalau di sini bintunnya dia simpel. Kalau bintunnya sini udah nggak usah mikirin itu. Dia 21 bintun sini 21 per 32 kali 60. Sama aja nggak? Coba aja. Sini 64, sini 40, 56. Kenapa? Karena zaujahnya udah diambil duluan. Intinya sisanya tuh udah buat ashabul furud saja selain zauj atau zaujah. Gitu. Masuk nggak? Paham ya? Coba ini hasilnya berapa?
42.000. Sini juga hasilnya berapa? 42.000. Sama kan? Sama. Terus bintul liban kita samakan lagi. Kalau bintul liban sini berarti pakainya apa? Dia 4/16 kali 56.000. Hasilnya berapa? Kita kalkulator aja biar cepat. Hasilnya 14. Iya nggak? 14.000 kan? Ya. Terus di sini bintul liban hasilnya berapa? 7/32 kali 64.000. Hasilnya 4 sama. Nah, kita hasil tambah semuanya. 42 ditambah 14 hasilnya berapa? 56. 56 ditambah 8.000 dari harta zaud 64. Ini juga 42 ditambah 14 56. 56 ditambah 8.000 hasilnya 64. Paham ya? Jangan geleng-geleng dulu. Ya. Nah, ini kan 5 dikemanain? Karena 5 ini udah masuk sini. 5 nih, 5 nih. Ini untuk mengetahui bahwasanya dia itu sisa rod. Ya. Misalkan kalau misalkan nih misalkan dia kan kalau misalkan pakai pecahan 24 itu bintun dia dapatnya 12/24, 4/24. Nah, sisanya pasti ntar ada 5/24. Ini lebih panjang lagi kalau dijelasin. Intinya ini 5 ini dibagi mereka berdua, atau harta zaujah itu diambil duluan, kan sisa tuh. Udah sisa dibuat mereka berdua. Karena mereka berdua itu punya bilangan khusus, ya 12 sama 4 nih sihamnya, maka ini ditambahkan saja seperti itu. Oke, tamam. Tapi kalau misalkan untuk mengerjakan yang pakai ini ya, gitu. Ya, untuk permasalahan rod selesai. Iya. Lihat dulu, habis itu pahamin dulu. Kalau misalkan masih bingung, tanyakan. Cara yang kanan boleh kalau misalnya tahu. Cara kanan itu cuma mengetahui bahwasanya dia itu rod atau bukan sih. Makanya lebih cara yang kedua ini untuk mempersimpel saja. Gitu. Tiga sama, oke, 3 sama 1 dari mana? Tiga sama 1 hasilnya 4 ini dari mana? Tadi kan sudah kita bahas zaujah, zaujah ini 1/8 ya, 1/8. Maka cara yang kedua 1/8 ini asal masalahnya kita langsung dari furudnya zaujah. Jadi asal masalahnya ada 8. Kasih asal masalahnya dari zaujah itu 8. Maka diambil
sihamnya zaujah berapa? 8 bagi 8 hasilnya 1. Sisanya tuh 7. 7 ini itu miliknya bintun sama bintul ibn. Dibagi mereka berdua. Bintun sama bintul ibn itu beda tabaqah dan beda derajatnya. Ya kan? Beda derajatnya. Kita kasih furud aslinya bintun sama bintul ibn. Ya. Furud asli bintun sama bintul ibn. Bintun berapa? 1 per bintul ibn 1 per. Oke. Dari 1/2 dan 1/6 cari angka yang bisa dibagi 2 dan juga dibagi 6. Hasilnya berapa? 6. 6 dibagi 2 hasilnya berapa? 3. 6 dibagi 6 hasilnya 1. Makanya ini ditambah 3 ditambah 1 hasilnya 4. Ini dia jadikan seperti ada di rumusnya. Tamam. Ada yang bertanya lagi? Kita balik lagi surah yang pertama itu sinfun wahid, yaitu cuman 1 ahli warisnya saja. Misalkan lalu ada 1 bintun, kalau enggak cuma ada 5 bintun, maka dibagi sama rata, 5 sama rata gitu ya. Itu udah jelas gitu, udah tanpa perlu asal masalah sihamnya berapa, nggak usah. Misalkan kalau di sana ada berapa? Misalkan Zaud meninggalkan 5 saudaranya laki-laki semua. Berarti ada 5 ikhwah syakik ya. Berarti dibagi 5 sama rata. Yang jelas nggak ada bapaknya 2, ibunya 2, nggak ada gitu. Yang pasti ta'adud itu anaknya, terus saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Udah ya, tamam. Terus ini sinfun wahid, surah yang pertama. Terus yang kedua itu aksar min sinfin, ada bintun sama bintul ibn. Sebenarnya banyak lagi kalau diurutin, bintun sama bintul ibn, terus ditambah umun, ditambah ini bisa. Kita contohnya 2 saja. Untuk cara yang kedua, aksar min sinfin, ini kan otomatis rot 3 ditambah 1 hasilnya 4. Sisanya berapa? 2. Rotnya 2. Dah, daripada bingung ini dibagi kedua ini, maka rot atau majmu'atus siham itu langsung dijadikan pembagiannya harta nanti. Jadi 3/4 ya. Paham ya untuk yang kedua. Terus untuk yang ketiga, itu ahaduz zaujaini ma'a sinfun wahid. Misalkan ada ahaduz zaujain, zaud atau zaujah. Di sini zaujah. Maka cara yang paling efektif kalau misalkan dia itu benar-benar rot, itu aslul masalah dari ahaduz zaujain. Itu berarti dia tuh 8. Ambil 8 untuk zaujah, 8 bagi 8 hasilnya 1. Sisanya tuh 7 untuk bintun. Gitu. Hasilnya kan gini. Setengahnya kan 4, harta sisanya itu 3. 3-nya balik lagi ke bintun. Duna ahaduz zaujain nih. Ya. Tamam ya untuk surah yang ketiga. Mafhum? Mafhum. Untuk yang surah keempat seperti ini. Ya. Untuk yang surah keempat ada zaujah, bintun sama bintul ibn. Kita kasih tahu. Pertama kita nggak tahu ini rot atau bukan, ya kan? Dari soal nih
tufi'an zaujah wa bintun wa bintul ibn. Kan kita nggak tahu itu rod atau bukan, makanya kita carikan seperti ini. Oh ternyata rod. Kalau misalnya ternyata rod, kita kerjakan ulang pakai ini. Caranya gimana? Ambil aslun masalahnya dari furudnya zauj atau zaujah. Kalau misalnya di sini zaujah berarti adalah 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1. 8 kurangi 1 hasilnya tuh 7. 7 ini untuk bintun sama bintul ibn. Ternyata bintun sama bintul ibn itu beda tombak. Oh, aslinya bintun itu dapat setengah, bintul ibn dapat 1/6. Maka dari itu kita cari angka yang bisa dibagi 2 dan juga bagi 6. Hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. 6 bagi 6 hasilnya 1. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 7 di sini hasil sisa, harta sisa dari setelah ahadu zauj ini 7 tidak bisa dibagi 4. Maka perlu tasihul masalah, dikalikan 4 semua. 8 kali 4 hasilnya 32. 4 kali 1 hasilnya 4. 7 dikali 4 hasilnya 28. Untuk bintun 28 itu gimana? 28 dibagi 4 dikalikan 3 hasilnya 21. Bintul ibn 28 dibagi 4 dikalikan 1 hasilnya tuh 7. Paham? Masih pusing? Ya. Sekarang mafhum, nanti pertemuan selanjutnya kasih soal. Ini gimana ya? Ya. Sudah nih, kalau sudah saya hapus. Sudah? Udah tulis ya? Oke. Saya hapus ya. Sebelumnya, rod itu ada beberapa pendapat bahwasanya pembagian dalam rod. Oke. Sebenarnya saya mau lupa nambahin, di sini tuh ada arok al-fuqaha arok. Nah, di sini ada 3 pendapat dari beberapa fuqaha tentang pandangan rod. Pertama itu dari Imam Malik, Imam Syafi'i. Pertama Imam Malik, dan juga Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ya. Bahwasanya rod itu setelah ashabul furud dia rodnya ke ila baitul mal. Terus pendapat yang kedua itu Sidina Utsman bin ya Sidina Utsman bin Affan itu rad ila ashabul furud, rad ila ashabul furud
ma'a ahaduz zawjain. Nah, terus pendapat yang ketiga itu dari siapa? Dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wa mutaakhir al-Malikiyah wa Syafi'iyah itu rodnya ila ashabul furud ma'ada ahaduz zawjain. Nah, yang kita bahas tadi itu ra'yun yang ketiga, karena yang dipakai di Muqarrar dan juga Imam Mesir. Ya, kalau misalkan ra'yun yang pertama dia enak, setelah rot harta sisanya nggak perlu pusing, sisanya langsung ke Baitul Mal. Terus yang kedua dia juga mudah, nggak serumit yang surah yang ketiga tadi. Ya, ahaduz zawjain ini ternyata dia dapat rot juga. Nah, terus rot yang ke apa? Ra'yu yang ketiga itu dari Imam Abu Hanifah dan mutaakhir minal Malikiyah wa Syafi'iyah. Ya, itu rad bahwasanya dia ke ashabul furud ma'ada ahaduz zawjaini. Yang kita bahas tuh yang ini tadi. Ini yang kita bahas selama tadi. Kalau yang di Indonesia yang mana? Karena kita Malik Syafi'iyah pakai yang ketiga. Belum tahu ya kalau yang di Indonesia itu yang mana. Soalnya di Indonesia itu masih banyak permasalahan. Kan banyak yang kita bahas di Indonesia kalau misalkan menurut adat dan juga daerahnya masing-masing. Dan itu masih masih ada permasalahan-permasalahan yang lain. Jujur saya belum tahu. Kadang kalau di Sumatera ada kayak guru gini dan lain-lainnya, itu kan itu perlu dibahas lagi. Insya Allah dari antum lah yang bisa bahas. Ya. Ada yang dari Sumatera? Banyak kan? Banyak. Ya, tuh. Untuk rot sudah selesai permasalahannya. Oke, yang selama kita bahas dari awal, dari takrif, bagan, ashabul furud, ashabul tansib, hajab, asobah, dan juga al dan rad. Nah, ini adalah asas dari mawaris. Ya, ini adalah intinya. Ini termasuk dasar. Ya, ini termasuk dasar untuk melangkah selanjutnya ke permasalahan-permasalahan yang lain. Nanti ada permasalahan yang berbeda lah. Ya. Wa mirasul hamli, mirasul gharqa, mirasul hadma, terus mirasul mauquf, mal mauquf, itu masih banyak kita bahas. Tapi intinya ini adalah yang kita bahas selama ini, yaitu asas dasar, ya, dasar mawaris yang perlu antum pahami lebih dahulu gitu sebelum ke selanjutnya.
dari hajat dan segala dan yang lainnya gitu. Oke, untuk dari awal sampai rad kira-kira ada pertanyaan di bab-babnya sebelum kita melanjut ke berikutnya. Mungkin yang berikutnya ini permasalahan yang terkenal, cukup dihafalkan saja ya, nggak sepusing rad insyaallah. Tidak ada? Ada pertanyaan dari awal sampai rad? Banyak. Ini intinya ini adalah dasar mawaris dari bagian-bagian sampai rad tersebut. Nanti banyak kita bahas yang permasalahan ukhrawi ya. Seperti di Mesir, di Qanun Mesir itu ada wasiyah wajibah. Ya, ada wasiyah wajibah itu yang ditetapkan oleh Qanun Mesir. Nanti dibahas dan itu biasanya keluar di ujian karena dari Qanun Mesir. Itu oke, saya hapus ya. Kalau sudah, gimana? Sudah? Udah ya. Oke, mungkin kita nambah satu permasalahan ya. Habis ini kita bahas permasalahan yaitu masalah al-umratani atau umratain ya. Oke. Al-umratani. Di sini permasalahan itu ada 3 nama. Pertama al-umratani. Terus yang pakai ini aja al-umrataini masalahnya. Di sini ada al-umratain. Terus atau dia itu al-warabataini. Al-Gharawaini. Oke. Al-Gharawaini. Pertama, mungkin saya jelaskan dulu. Al-Umrataini. Kenapa kok dinamakan permasalahan Al-Umrataini? Karena permasalahan ini yang menetapkan adalah Sayyidina Umar. Ya, ini adalah permasalahan yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar pada sahabat dulu. Ya. Terus kenapa kok dinamakan al-ghorabataini? Karena permasalahan ini aneh dari yang lain. Gharib, ya. Permasalahan ini asing daripada yang lainnya, daripada ashabul furud yang lain. Terus kenapa kok al-gharawaini? Karena permasalahan ini istihrat mana? Karena dia itu begitu masyhur ya.
ya begitu masyhur sampai ke langit gitu, ke kawakibil agor gitu. Ke kawakibil agor gitu. Untuk penjelasannya seperti itu. Nah, untuk orang-orangnya itu cuman ahadu zaujaini ditambah abun ditambah mun. Dah, ini saja. Orangnya cuma ini aja. Kalau misalkan ketemu soal seperti ini, itu berarti umrotain gitu. Permasalahan umrotain. Langsung kita ke contoh. Misalkan di sini ada zaud. Terus ada umun. Ada umun. Terus ada a. Zaud dapat berapa? Zaud 1/2. Umun 1/. Abun. Asal masalahnya 6 bagi 2, 6 bagi 3, 6 sisanya. Nah, ada seseorang itu dia mengadu kepada Sidina Umar. Ya, Sidina Umar, kok Umar lebih banyak daripada Abun? Sedangkan Abun itu kan asobah, gitu loh. Kok Abun lebih sedikit daripada Umar? Maka di sini ada ditetapkan umun tuh sulus minal baki. Zaud, kita tulis ulang zaud. Terus ada umun, terus ada abun. Zaud berapa? 1/2. Umun di sini kita sulus, maka ada sulus minal baki. Nah, abun asal masalahnya berapa? 6. Caranya gimana? Kita ambil punya zaud dulu. 6 bagi 2 hasilnya berapa? 3. 6 kurangi 3, sulus minal baki berapa? Sulus minal baki, sulus al baki. 3 dibagi 3 hasilnya sisanya udah selesai. Ulangi ya. Pertama di sini zaud, terus umun sama abun. Ya, zaud, umun sama abun. Ya, zaud dapat 1/2, umun dapat 1/3, abun asobah. Kalau kita hitung biasa nih, zaud otomatis hasil masalahnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3 untuk zaud. 6 bagi 3 hasilnya 2 untuk umun. Sisanya 1. Nah, terus ada yang protes, ini kok abun asobah loh, kok dapatnya lebih sedikit daripada umun. Makanya ini permasalahannya aneh daripada yang lain gitu. Makanya kita tulis lagi zaud, umun sama abun. Zaud dia 1/2. Makanya dari situ istihadnya menghasilkan umun itu sulus al-baki. Sulus al-baki. Makanya kemarin ada yang nanya, kok umun ada sulus qaf? Sulus qaf itu apa? Kayak gini, sulus al-baki. Maka hasilnya abun tetap asobah, maka hasilnya 2 sama 3, hasil masalahnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Al-baki dari 3 atau sisa dari 3, dari sisa 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Umun sulusul baki. Sulusnya 3 berapa? 1.
Sisanya 2. Tamam. Dinasah. Ya, ini dinasah. Ya, ini salah. Contoh, kalau misalkan zaujah sama. Zaujah umun abun. Kalau misal kayak gini, udah antum langsung aja tulis kayak gini. Umrataini gitu udah. Zaujah umun abun. Zaujah aslinya berapa dia dapatnya? 1/4. Umun 1/3. Abun usul masalahnya 12, ya kan? 12 bagi 4 hasilnya 12 bagi 3 hasilnya hasilnya berapa? Sisanya? Ya, sisanya 5. Nah, ini asobah. Kenapa seperti laki-laki itu di volunsa, kenapa enggak gitu. Habis itu dirubah zaujah umun abun. Zaujahnya berapa? 1/4. Umun sulusul bagi abun asobah. Hasil masalahnya tetap 2. 12 bagi 4 kita pisahkan. Sisanya berapa? Sulusul bagi. Ya. 1/3 dari 9 hasilnya. Sisanya berapa? 6. Gitu. Paham ya? Ya. Asal masalah itu antara yang pertama dan kedua bisa berubah ya, terbayar. Pertama sama yang kedua. Yang pertama di situ sudah berubah. Ya, bisa berubah. Kalau misalkan antum mau simpel, misalnya ini kan step by stepnya. Kalau misalkan antum mau simpel nih, zaujah, terus umun, terus abun. 1/4. Fokus aja di sini. Hasil masalah berapa? Bisa 4. 4 bagi 4 hasilnya 1. 4 kurangi 1 sulusul minal baginya. Sulusul minal bagi ini kan sulusul bagi. Hasilnya berapa? 1. Sini sisanya 2. Sama aja. Terus Anda mau pakai yang ini atau pakai yang ini, sama aja. Gitu. Paham ya? Nih, ini cuman orang-orangnya antum hafalin aja. Udah 3 orang ini aja. Ahadaz zaujaini, abun sama umun. Udah gitu aja. Misalkan. Oke. Sekarang kalau misalkan ada soal kayak gini. Dia ditambah zaujun, umun, abun, terus di sini ada ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah dapat berapa? Dapat ukhtun syaqiqah dapat berapa? Maju. Berubah nggak umun? Nggak, tetap umrotaini. Kalau misalkan ditambah ukhtun li ukhtun ini dapat berapa? Maju. Tapi umun dia dapatnya 1/4.
bukan umrotani. Pusing. Ya ini jangan dulu. Tapi sekedar maklumat, biasanya ada soal yang menjebak. Nah, ada yang soal biasanya menjebak. Biasanya tufi'an zawjun abun dan juga umun wa ukhtun syaqiqah gitu. Ini umrah tadi bukan, tetap umrah nih. Contoh, kalau misalnya sudah nih, saya hapus, habis itu kasih contoh soal-soal yang menjebak. Belum ya. Kita fokus di sini dulu. Fokus dulu. Ya. Soalnya tahun lalu itu ada soal seperti itu. Ada soal seperti itu. Dia tulisannya zaujun, abun, umun sama ukhtun syaqiqah. Gitu kan. Wah, ini ada 4 orang nih, berarti bukan umrotani gitu. Saya menjebak. Ternyata itu umrotani. Nih. Sudah ditulis atau kita ulangi lagi ya? Kita ulangi lagi. Pertama, nih cara ini adalah step yang pertama. Kalau misalnya mengetahui kayak gini, kita rubah ke step yang kedua. Tapi nanti yang kita pakai adalah yang ini. Gitu. Kita langsung pakai yang ini saja. Kalau misalnya bahwasanya tahu itu umrah ini. Ya. Ini step yang pertama. Nah, ini step yang kedua. Seperti itu. Sudah ditulis semuanya? Sudah ditulis? Sudah? Oke, kalau sudah saya hapus ya. Contoh, tahun lalu itu ada soal seperti ini. Ada zauj, terus ada umun, abun, sama ukhtun syaqiq. Zauj dapat berapa? 1/2. Umun langsung sulusul. Umun berapa dapatnya? 1/3. Abun? Abun aso. Ukhtun syaqiqah? Mah. Ini tetap umrata. Ini tetap umrata ini. Tetap umrata. Walaupun di sana ada 1 ukhtun syaqiqah. Ya, walaupun di sana ada ukhtun syaqiqah. Kalau misalkan di sini ada akhun li'ab atau ada akhun syaqiq. Akhun syaqiq dapat berapa? Akhun syaqiq dapat berapa? Akhun syaqiq dapat berapa? Mahjub. Tapi umun beru bukan umrota. Oh. Udah. Gitu aja. Nah, makanya umun di sini dia tidak memerlukan sulusul baki. Udah langsung dihitung biasa saja.
tapi hasilnya sama ntar. Lagi? Nah, misalkan nih di sini. Jadi walaupun dia itu mahjub, tetapi dia tetap mempengaruhi keadaannya umun. Ya. Kecuali dia itu terkena mawani'ul minal irs. Misalkan ada ukhtun syakikah, dia itu qatil. Dia tidak mempengaruhi ahlu waris yang lainnya. Itu beda sama mahjub sama mahrum beda. Oke. Paham ya? Ya, mungkin itu saja. Udah cukup ya? Ya mungkin itu saja yang kita bahas untuk pada hari ini. Kita sudah menambah permasalahan ar-raddu. Ya, ar-raddu itu kebalikannya dari al-aul. Ya. Kemarin kalau aul tuh yang bisa diaulkan berapa? Dari 6, 12 sama 2, 4. 6 tuh awalnya ke berapa? 7, 8, 9, 10. Kalau 12, 13, 15 sama 17. Terus kalau 24, 7. Terus tadi kita udah bahas rod. Ya, syaratnya rod itu ada berapa? 3. Pertama, wujudu sahibul fardin faqat gitu. Terus yang kedua, adamu sahib ashabul asabah atau sahibul asabah. Terus kalau syarat yang ketiga, adalah tastafriqa at-tirka. Oke, tamam. Terus tadi ada 3 pendapat tentang rod. Pendapat yang pertama apa? Ya ruddu ila baitil mal. Terus yang kedua, ya ruddu ila asabil furud ma'a ahadu zawjaini. Terus yang ketiga, ya ruddu ila asabil furud ma'anda. Yang kita bahas adalah ra'yun yang ke ya, pembahasannya tadi ya. Terus surahnya itu dibagi menjadi 2 rad itu. Ada mewujudi ahadu zawjaini sama wujudu ahadu zawjaini. Ya silakan antum ulangi lagi, murajaah lagi, silakan pahami lagi. Pokoknya dari awal sampai rad itu adalah pembahasan inti mawaris. Itu dasarnya. Terserah nanti kalau misalkan dibawa ke permasalahan apapun itu, kalau dasarnya antum sudah matang, insyaallah siap gitu ya, mafhum kemana aja. Nah terus kita membahas satu permasalahan, yaitu umratain. Ada nama lain yaitu al-gharabatain atau gharawaini. Orangnya apa saja? Ahadu zawjaini, terus ditambah abun, ditambah ya contohnya seperti itu. Nah mungkin ini saja. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin ini saja yang kita bahas untuk siang hari ini. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.